Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara pejabat gerejawi. Dan untuk itu sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya. Karena memang tugas yang diberikan kepada kami, kepada saya sudah menyatakan tidak mampu. Dan itulah sebabnya saya ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang masuk kepada kami. Yang pertama adalah soal apakah benar saya mengundurkan diri. Memang dalam hal ini saya dalam Rakernas yang lalu ditunjuk menjadi ketua Mubes ke-21 GCPDI. Kemudian juga saya sekaligus wakil sekretaris BPN GCPDI, dan tentang hal pengunduran diri saya dari ketua panitia, saya menyatakan ya, saya juga menyatakan keluar atau mundur dari kepanitiaan sebagai ketua panitia Mubes ke-21, dan juga saya setelah menyelesaikan tugas saya membuat beberapa laporan dan persiapan-persiapannya semuanya, maka juga saya akan mengundurkan diri dari wakil sekretaris Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta. Jadi dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya sudah di luar kemampuan saya dalam semuanya ini, karena memang kesulitan yang saya hadapi. Dan mungkin juga pertanyaannya, mengapa kok, kesulitan apakah yang saya hadapi hari ini? Karena memang berkenaan dengan persiapan musyawarah besar yang ke-21, karena memang sebelumnya hasil Rakernas LUP akan dilaksanakan di El Betel, Karangpandan, Solo, tetapi karena beberapa aspirasi dan juga tempat serta jauhnya lokasi dari tempat transportasi, maka kemudian saya bersama dengan Bapak Ketua, bersama dengan Bapak Sekretaris BPN, Bapak Pendeta Mesak Nugroho, bersama dengan Bapak Pendeta Mananti Simamora sebagai Bendahara 2 BPN GCPDI, dan waktu itu juga kami sedang di tengah-tengah musyawarah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, juga bersama dengan Ketua BPD DKI Jabar, Bapak Pendeta Yakub Rusli, untuk membicarakan perpindahan tempat yang strategis untuk menjadi lokasi musyawarah besar yang ke-21. Jadi pada hari Selasa dan Rabu kami mengadakan musda di DKI Jabar minggu yang lalu. Lalu kemudian saya melanjutkan perjalanan saya dari Jakarta ke Solo pada hari Kamis, dan kami mencari lokasi untuk musyawarah besar di Solo pada waktu itu. Saya bersama dengan adik saya Gideon, istrinya, dan kemudian juga Bapak Pendeta Pembantu Sikit. Lalu kami juga dibantu oleh Bapak Pendeta Elia dari Gereja Kristus Raja Salam Solo untuk mencari lokasi yang strategis yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian. Itulah sebabnya kemudian kami menemukan tempat, yaitu di Hotel Grand Hub Solo. Dan semua yang kami lakukan ini, yang saya lakukan ada dalam sepengetahuan Ketua Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, bahwa lokasi itu kurang lebih 800 meter dari stasiun Purwosari, stasiun untuk kereta ekonomi, lalu kemudian kurang lebih 2 km dari stasiun Solo Balapan, merupakan
stasiun kereta eksekutif, lalu kemudian juga dekat dengan terminal Tirtonadi kurang lebih juga 2 kilometeran, lalu kemudian juga tidak jauh dari Bandara Adi Sumarmo Solo, sehingga kami memutuskan menggunakan tempat itu untuk kegiatan musyawarah besar yang ke-21. Nah, sementara kita memperhatikan di dalam anggaran rumah tangga Gereja Sidang Jemaat Pentakosta ART itu pasal yang ke-43 tentang pelaksanaan musyawarah dan rapat-rapat. Dalam pasal yang ke-43 ayat 1 pelaksanaan musyawarah besar, ayat yang ke-A musyawarah besar dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Yang B adalah undangan untuk menghadiri musyawarah besar GCBDI harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan musyawarah besar, dan harus dilampirkan pula dengan rancangan materi yang akan dibahas. Itulah sebabnya Bapak Ibu, maka setelah saya pulang dari Solo, maka saya mempersiapkan semuanya untuk supaya sekiranya 2 bulan sebelumnya atau hari ini itu sudah Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, dalam hal ini Badan Pelaksana Nasional, bisa mengirimkan undangan ya tentang pelaksanaan musyawarah atau undangan musyawarah besar yang ke-21, dan tadi juga sudah saya share di grup, dan saya sekarang juga memiliki dokumen secara tertulisnya. Untuk kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Hub Solo, dan juga sudah ada materinya sudah disiapkan gitu. Jadi kami sudah siapkan ini semuanya untuk hari ini atau besok sudah dikirimkan bila pelaksanaan itu diadakan di Grand Hub Solo ya. Tetapi lewat WA saya di grup yang lalu bahwa kegiatan itu akan diadakan pada tanggal 5 jam 2 siang sampai pada tanggal 6 jam 12 siang, lalu menimbulkan persoalan karena masalah durasi ya. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan persoalan. Lalu kemudian mereka mengatakan durasinya kurang, lalu mereka mempertanyakan tentang tanggal 4-nya bagaimana dan sebagainya. Sebenarnya tentang mekanisme pendaftaran itu akan diatur oleh panitia dan sudah dibuatkan nanti dibuatkan silabusnya, bahwa memang untuk pendaftaran para peserta itu akan diterima mulai tanggal 4 sore ya, 4 sore, karena beberapa dari saudara sudah WA ke saya akan naik kereta dan akan tiba di Solo kira-kira jam 8 malam dan beberapa juga yang akan hadir. Itulah sebabnya maka saya sudah memutuskan jauh hari untuk juga menyewa satu hotel lagi untuk bagi peserta yang sudah hadir pada tanggal 4 Oktober ya, tanggal 4 Oktober. Jadi sudah dipersiapkan semuanya ya. Nah, memang karena kami juga mengalami keterbatasan biaya, karena kita tahu bahwa kas BPN kita saldonya hanya 11 juta, lalu kemudian dari peserta itu hanya 500 ribu, sementara untuk kegiatan kami di Grand Hub itu untuk full book selama 1 hari hanya biaya yang kami keluarkan setiap orang adalah 450 ya, sehingga kemudian kami harus mencarikan hotel penginapan sebelum atau digunakan sebelum mubes yang akan diadakan di Grand Hub. Maka kami sudah siapkan dengan menggunakan anggaran yang secukupnya 500 ribu per orang ya, jadi tidak ada tambahan lain-lain ya. Tetapi kemudian disalah mengerti dan seterusnya, lalu kemudian dirasa bahwa durasi
mubes kita ini tidak cukup, ya. Nah, itulah sebabnya maka saya sudah membuat sebuah silabus yang penting buat kita dari materi mubes itu sebenarnya untuk waktu kita masih cukup sampai jam 12 siang, ya. Tapi mereka kemudian yang lain mengatakan bahwa hal itu tidak cukup. Demikian Bapak Ibu, bahwa untuk pelaksanaan musyawarah besar itu harus menggunakan konsep dari anggaran rumah tangga, apa saja yang harus dibicarakan supaya pembicaraan yang kita lakukan pada waktu musyawarah besar itu tidak meluas, tidak melanggar dari anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan. Ya, makanya beberapa materi dari hasil keputusan musyawarah daerah yang saya terima beberapa ini yang ada di laptop juga ini sudah lengkap, ya. Tinggal kita akan menerima dari Jakarta dan juga dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi semua hasil keputusan itu kami rangkum menjadi satu, ditambah dengan bahasan yang milik dari BPN, yaitu tentang program umum, program tentang keuangan, yang kemudian kita juga membatasinya dengan hal-hal yang tidak perlu untuk dibahas di musyawarah besar ini. Ya, itulah sebabnya sebenarnya waktu yang kita miliki cukup, gitu loh. Tetapi kalau kemudian dianggap tidak cukup, nah kemudian kita harus melihat tentang tata tertib musyawarah besar dan juga harus melihat dari anggaran rumah tangga tentang pelaksanaan itu apa saja yang dibahas. Jadi tidak kemudian bahasanya melebar. Kalau tentang bahasan yang melebar untuk hal-hal yang berkenaan dengan hal teknis itu bukan di mubes, tetapi itu dilakukan di rapat kerja daerah atau rapat kerja nasional. Jadi kita hanya memberikan silabus tentang masa depan ini bukan soal teknisnya, tetapi soal garis besarnya buat badan pelaksana, buat gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan bahwa waktu itu kurang, saya kira itu tergantung dari pemimpin atau pimpinan persidangan musyawarah besar. Saya kira kalau Bapak Ibu menilai saya selama ini melaksanakan menjadi pemimpin persidangan di setiap kegiatan-kegiatan, tidak ada yang kemudian kita lihat sampai begitu, kecuali kalau orangnya tidak berpengalaman, mungkin dikasih waktu 2 hari pun atau 3 hari pun tidak cukup, karena nggak pengalaman. Nah, sementara kami harus menggunakan koridor atau batasan-batasan dalam pelaksanaan ini adalah anggaran rumah tangga dan juga hasil keputusan dari daerah-daerah. Jadi surat keputusan daerah itu menjadi juga bagian materi dari mubes kita. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal teknis itu tidak akan dibicarakan di sini. Itu dibicarakan di rapat kerja nasional atau di rapat kerja daerah. Jadi kalau ada pertanyaan waktunya kurang, ya tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya kurang cerdas, kurang baik, ya mau dikasih 5 hari pun tidak akan bisa. Ya, itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita memperhatikan, saya sudah mempersiapkan semuanya untuk kegiatan itu. Saya sudah mempersiapkan juga untuk pelaksanaan dari pendaftaran, persiapan dan semuanya untuk di Hotel Grand Hub Solo. Untuk di Hotel Grand Hub Solo. Ya. Jadi bukan di El Betel Karangpandan. Dan sebenarnya sudah disetujui, memang dari kami ada yang 1 orang tidak setuju. Ya, itu bisa memaklumi. Ya, tapi dari kami, saya, sekretaris, wakil sekretaris dan wakil sekretaris 2 setuju bahwa pelaksana ini diadakan di Grand Hub Solo. Ya. Tetapi kemudian timbul persoalan tadi mengenai durasi. Ya, saya kira ya itulah yang kemudian menjadikan bahwa
merasa bahwa ngomongnya kurang lama gitu ya mungkin ya. Jadi tidak tahu disebutkan komunikasinya kurang lama dan sebagainya. Dan saya juga membaca di WA bahwa kurang lama karena kita akan membicarakan masa depan, misalnya masa depan GSI-PDI. Tetapi pada waktu saya melihat orang yang menulis atau mengajukan usulan ini, saya lihat dia tidak pernah bayar perpuluhan. Bagaimana dia mau mengatakan tentang masa depan padahal dia tidak punya tidak punya keinginan sedikit pun untuk dia terlibat di dalam kemajuan GSI-PDI lewat membayar perpuluhan. Gereja saja enggak. Ya. Jadi banyak ngomong tapi tidak ada dia punya kontribusi sama sekali untuk organisasi. Jadi orang-orang seperti ini lucu. Ya. Ngomong tentang masa depan GSI-PDI tetapi kontribusinya buat organisasi enggak ada. Ya. Kecuali kalau yang saya lihat setiap bulan dia mengirimkan perpuluhan, saya akan dengarkan baik-baik. Saya akan perhatikan. Kalau cuma tidak ada kontribusi sama sekali untuk kemajuan, ya itulah yang terjadi buat kita hari ini. Ya, itulah sebabnya kita percaya bahwa saya memikirkan hal itu sampai kepada cara pelaksanaannya untuk nanti konsep pendaftarannya semuanya dengan konsep cashless, artinya bayar non tunai ya lewat transfer dan sebagainya. Lalu nanti tiap-tiap peserta itu akan menerima QR ya QR untuk nanti didaftarkan ke waktu hadir datang langsung ke resepsionis untuk mendapatkan kunci. Sementara materi-materi musyawarah besar itu sudah kami letakkan secara lengkap di meja masing-masing. Jadi di meja ruang persidangan itu sudah disiapkan meja-meja dengan nama-nama gereja masing-masing, dan di situ kami meletakkan secara lengkap semua materi untuk musyawarah besar. Jadi kami sudah merancangkannya sampai sedetail itu. Ya, saya bersama dengan staf saya untuk merancangkan untuk konsep pendaftarannya tidak tidak kemudian ketemu, tetapi menggunakan media yang kita miliki hari ini, semuanya dilakukan secara online. Ya, sedapat mungkin. Kalau mungkin dari daerah, ya nanti kami mungkin karena keterbatasan ya kami mungkin tidak akan melakukan. Tetapi untuk beberapa saudara, jadi semua konsep pendaftarannya melalui online, difoto dan sebagainya. Demikian juga nanti kami mempersiapkan Bapak Ibu untuk mendaftar dan memfoto diri dengan yang pria dengan dasi, yang wanita itu menggunakan kera. Lalu kami nanti difoto sendiri, selfie atau difoto oleh istrinya atau suaminya untuk membuat kartu jabatan. Dan kartu jabatan itu nanti di belakangnya ada barcode-nya. Sehingga dapat digunakan untuk misalnya kegiatan musyawarah besar ini untuk menjadi alat absensi. Ya. Jadi kami sudah siapkan semua secara elektronik untuk kegiatan kita ini dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, karena memang dari pihak hotel dan juga pemberitahuan dari Kapolsek sedapat mungkin kegiatan itu dipersingkat. Ya, karena memang hari-hari ini kita masih masuk dalam waspada COVID, karena peningkatan COVID hari-hari ini mulai cukup banyak. Jadi jangan kita berpikir bahwa musyawarah besar kita ini normal. Ya, selama masih tahun ini, harapan kita sampai tahun ini semuanya masih di dalam koridor COVID-19. Jadi
Ini harapan saya. Jadi kalau kemudian saudara-saudara yang lain itu menginginkan itu enggak bisa. Makanya sebenarnya yang diperbolehkan untuk hadir di di musyawarah besar adalah orang-orang yang di bawah usia 65 tahun. Ya, seharusnya menurut Satgas Covid itu standarnya. Lalu jumlahnya pun dibatasi, waktu berkumpulnya sebenarnya minimal sekali kumpul hanya 2 jam. Jadi saya juga termasuk Satgas Covid di Jawa Timur, saya mengetahui banyak hal tentang hal ini. Ya, jadi kalau kemudian Bapak Ibu menginginkan musyawarah besar ini secara normal, ya belum bisa hari ini. Ya, semuanya masih di dalam pantauan dari Satgas Covid. Itulah sebabnya kepada kita sekalian kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa mengapa kami membuat itu, memindahkan itu, tetapi ya akhirnya pada waktu Bapak Ketua ada di Jawa Timur, nah disitulah kemudian timbul persoalan masalah dan menanyakan semuanya tentang hal-hal seperti ini. Ya, akhirnya seperti yang saya sampaikan melalui WA Group, ya akhirnya juga ada rapat, tidak tahu rapat apa, saya tidak mengerti. Ya, saya sudah bertanya tapi tidak ada jawaban itu tentang rapat apa. Maka kemudian memberikan usulan kepada Bapak Ketua, ya pada hari Rabu kemarin, ya memberikan surat kepada Bapak Ketua untuk hal-hal yang seperti Bapak Ibu membacanya di WA, ya tentang penafsiran, dan akhirnya Bapak Ketua itu waktu itu menelpon saya sementara saya ada di perjalanan dengan sepeda motor untuk memindahkan itu ke El Betel. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan untuk membuatnya kembali kami harus merekayasa lagi untuk diadakannya Mubes ke-21 di di El Betel. Disitulah kemudian saya merasa saya angkat tangan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya harus diketahui bahwa El Betel, ya seperti yang ini saya miliki ini, yang ada ini Bapak Ibu, ya saya membacakannya bahwa jumlah kamar yang isi 2 orang itu hanya 19. Ya, selanjutnya ada 69 itu kamar isi 3 orang. Ya, 39 kamar ya 30 ya maaf 31 kamar isi 2 orang. Lalu kemudian ada 38 kamar isi 4 orang, semuanya fan. Ya, tidak ada AC. Lalu kemudian juga tersedia kamar, setelah 4 orang tersedia 5 kamar berkapasitas 10 orang, lalu 10 kamar kapasitas 20 orang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya harus mengatur Bapak Ibu di El Betel, maka setiap peserta harus datang dengan masing-masing tas. Jadi istri dan suami akan dipisah. Ya, akan dipisah. Lalu kemudian tempatnya itu tidak lurus, ya. Jadi kamar-kamar itu ada di lantai 1, lantai 2. Tidak ada lift sehingga harus naik. Nah, jumlah yang di bawah dan di atas juga hampir berimbang. Jadi kalau ada orang-orang tua itu sudah penuh ditaruh di bawah, masih lebih, maka saya harus taruh di atas. Jadi ini kesulitan kami untuk nanti mengaturnya. Misalnya untuk yang nanti masuk di barak yang isi 10 orang atau isi 20 orang. Jadi inilah yang menjadi kesulitan saya, dan saya mengatakan jumlah akhirnya nanti saya harus menambah jumlah menambah jumlah panitia begitu banyak. Ya, karena kesulitan, dan antara di bawah ruang makan tempat dan juga tempat pendaftaran dan di kamar-kamar itu ada naik
Ya, jadi artinya tanahnya itu tanah berbukit jadi naik. Jadi bukan tanah rata. Itulah sebabnya kami kesulitan di situ, khususnya tidak artinya tempat ini tidak nyaman untuk orang-orang tua. Lalu juga untuk tempat aula Nehemia yang digunakan sebagai tempat rapat, itu nanti kita kekurangannya adalah karena jumlah mejanya kurang, jadi kita tidak bisa bentuk classroom, jadi hanya bentuk theater, ya. Tapi kalau tadi di hotel, kalau kami di hotel enak, ya. Jadi kalau di hotel Bapak Ibu tinggal dapat kunci lalu masuk kamar, ya, menggunakan lift sampai di kamar masing-masing. Kami tidak perlu mengatur, kalau suami istri kita atur gampang, nanti ini sama ini mudah. Tetapi kalau kemudian harus berbentuk kapasitas satu kamar 3 orang, 4 orang, 10 orang dan 20 orang, mohon maaf kami mengalami kesulitan. Bukan tidak bisa, kami akan mengaturnya cukup lama, ya. Itulah sebabnya belum lagi nanti kami harus mengubah semua surat-surat dan semua yang harus kami lakukan tentang juga keterbatasan meja-meja untuk bentuk classroom, ya, untuk ruangan untuk classroom. Nanti kami mengalami kesulitan dan juga untuk makan, ya, karena makan itu kami harus memilih, ya, ada daftar makan dan kami harus memilih, dan itu ya tentu tidak semua orang senang dengan daftar makanan ini, ya, daftar makan ini, ya, jadi terbatas, ya. Kalau kita mengadakan di hotel bentuknya buffet, jadi pilihan makanannya banyak, ya. Tetapi kalau kami di sini tentu akan mendapatkan kesulitan, dan kesulitan lain nanti apabila peserta minta hotel di luar, ya. Itulah sebabnya banyak hal kami pikirkan dengan waktu yang singkat, sementara berdasarkan anggaran rumah tangga undangan itu harus lambat-lambatnya 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan. Jadi saya terus terang saya tidak mampu. Saya menyerahkan semuanya kepada Bapak Ketua BPN untuk silahkan memilih, atau mungkin yang kemarin memberikan usulan melalui WA kemarin kepada Bapak Ketua, mungkin mereka luar biasa, mungkin mereka mampu untuk melaksanakan, ya. Untuk itu saya dalam hal ini angkat tangan, kami tidak mampu, ya, terus terang saya tidak mampu untuk waktu ini, kecuali saya bisa melaksanakan tapi tidak pada bulan Oktober. Makanya harus ditunda. Kalau ke November dekat dengan Desember, mungkin tahun depan. Jadi saya terus terang saya angkat tangan. Saya tidak bisa ngatur semuanya, karena saya juga harus mempersiapkan banyak hal yang tadi juga Bapak Ibu minta untuk materi prajabatan. Ya, kami harus mencari mencari keputusan-keputusan itu dalam beberapa buku, maka saya harus mencarinya dan memindahkannya ke bentuk PDF. Itu yang mungkin saya lakukan, dan juga banyak hal yang lain, yang hal-hal kecil yang mesti saya lakukan, dan untuk waktu ini saya mohon maaf, saya hanya berpikir di Grand Hub kemarin, dan maaf juga Grand Hub juga sudah saya batalkan, ya. Dan pada waktu saya membatalkan L Battle yang lalu memang belum di DP, sehingga saya malu-malu untuk membatalkannya. Dan hari ini saya tadi sudah DP dari hasil persembahan saya waktu ada kegiatan upacara kematian, untuk saya DP. Lalu kemudian apakah akan tetap di sana? Saya katakan saya angkat tangan, saya tidak mampu, ya, saya tidak mampu, ya. Dalam hal ini dengan kecepatan waktu, kesempatan ini saya tidak mampu, kecuali diundur saja, ya.
Kalau enggak, silahkan yang lain, mungkin yang kemarin memberi usulan itu boleh masuk menjadi panitia untuk melanjutkan, silahkan ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan juga terus terang juga kerja kami banyak, usulan itu kami harus tampung semuanya. Saya nanti akan buatkan semuanya, tetapi mohon maaf selanjutnya setelah saya selesaikan semuanya saya harus mundur dari wakil sekretaris ya. Wakil sekretaris, saya tidak mau masuk di ranah politik tentang kepemimpinan yang akan datang, maka saya juga mungkin tidak akan hadir pada musyawarah besar bulan Oktober yang akan datang. Saya akan mengambil undangan saya untuk setiap tahun saya pelayanan pada bulan Oktober di Sulawesi. Itulah sebabnya saya sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya. Saya sudah lakukan maksimal semuanya, dan tadi juga materi apa semua sudah saya buat, undangan sudah dibuat, dan saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang menjadi staf saya untuk rencana-rencana tentang pembuatan QR, barcode, dan semuanya ya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya secara khusus juga minta maaf kepada Ketua Badan Pelaksana Nasional Gereja Sidang Jemaat Pentakosta, dalam waktu singkat harus dipindahkan. Kemarin saya sempat kaget ya, karena sebenarnya hari ini sudah harus dikirim undangan, lalu kami harus membuat kembali pemikiran ini selama beberapa hari untuk saya buat kembali. Saya rasa saya sudah tidak mampu, saya tidak sanggup ya, saya angkat tangan, saya menyerah ya. Itulah sebabnya sekali lagi kepada semua teman-teman kawan-kawan yang ada ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya terbatas, saya sudah tidak mampu lagi ya. Dan ya sampai jumpa di kesempatan-kesempatan kita yang akan datang, dan kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.